Kemudian kemarin pembahasan aqobah, ya, tangga-tangga menuju menjadi orang yang mukmin sejati. Ada 7 tangga yang harus dilalui, yang harus dimasuki orang-orang mukmin jika dia ingin menjadi orang mukmin yang sejati, yang sempurna imannya. Jika dia ingin menjadi hamba Allah yang sesungguhnya. Ya, kemarin dibahas yang pertama aja adalah tanjakan ilmu dan ma'rifat, mengenal kepada Allah. Ya. Yang kedua tanjakan taubat. Jadi kalau orang ingin menjadi orang baik harus taubat. Ya. Menjadi hamba Allah yang sebenarnya, yang diakui oleh Allah, hamba Allah yang sebenarnya harus melalui tanjakan taubat. Yang ketiga tanjakan penghalang. Dia harus bisa melalui tanjakan harus lulus menghadapi tanjakan penghalang. Kemarin dibahas penghalang terhadap ibadah ada 4 macam. Yang pertama dunia, yang kedua makhluk, yang ketiga setan, yang keempat nafsu. Eta teh kudu bisa ngalawan eta, ngalawan dunia, yang harapan dunia supaya orang teu katipu kudun, yang harapan makhluk supaya orang tong kasasar ku makhluk, yang harapan setan supaya orang tong katipu ku yang harapan nafsu supaya orang tong dielehkeun ku hawa. Nah, kudu kitu tah. 4 eta harus kita tempuh baru bisa nyampe. Kemudian tanjakan yang keempat adalah tanjakan godaan. Oh, digoda. Ketika kita akan melakukan ibadah, tentunya banyak godaan. Nah, di situ kita harus hadapi godaan tersebut. Tentunya ada cara menghadapinya kepada godaan. Kemudian yang kelima tanjakan pendorong. Supaya orang ngadorong karena ibadah, karena taat. Ya, bagaimana? Ada khauf, ada roja, ya. Ada takut, ada harapan. Nah, ada tanjakan pendorong. Pendorong supaya kita terus dalam melaksanakan perintah Allah. Mendorong supaya kita terus meninggalkan larangan Allah. Namanya tanjakan pendorong. Yang keenam tanjakan pencacat, perusak amal. Jadi ada hama-hama yang merusak pahala amal. Ganjaran amal kita habis. Kenapa? Karena ada itu hama. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya amal kita, pahala amal kita ini tidak hilang? Nah, itu nanti dibahas oleh Imam Ghazali, ya. Caranya supaya pahala ibadah kita tidak hilang. Kemudian yang ketujuh tanjakan puji dan syukur, ya. Tanjakan puji, dan setelah kita melewati itu semua kita harus bersyukur kepada Allah. Carlos, ada berapa tanjakan? Yang pertama tanjakan yang kedua tanjakan taubat, yang ketiga tanjakan penghalang, yang keempat tanjakan godaan, yang kelima tanjakan pendorong, yang keenam tanjakan pencacat, yang ketujuh tanjakan puji dan syukur. Nah, itu pigawean urang itu 7 rupaya teh, 7 tanyakan teh urang teh kudu lamun hayang jadi hamba Allah nu sabenerna, nu diaku ku Allah anjeun teh hamba kami cek Allah. Ya, anu didawuhkeun ku Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi cek Allah. Tah hayang asup kana cek Allah ibadi, tah kudu ngaliwatan tah 7 tanyakan urang teh. Harus menempuh 7 tangga. Yang 7 tadi itu harus kita lakukan, harus kita laksanakan, ya, harus kita kerjakan, harus kita lalui. Nah, naruh di situ fadkhuli fi ibadi, kemudian wadkhuli jannati. Ketika kita menjadi hamba-hamba Allah yang sesungguhnya, yang diakui oleh Allah kehambaannya, maka kata Allah wadkhuli jannati, masuklah kamu wahai jiwa, wahai hambaku, jannati, masuk ke dalam surga. Hoyong ke surga, kudu jadi hamba Allah tuh,
Kumaha yang jadi hamba Allah tadi teh. Nu 7 rupa teh tangga kudu dilalui, harus kita lalui terus. Harus kita tempuh tangga yang 7 ini. Yang pertama tangga artinya kudu boga ilmu. Kedua tangga tobat, kudu tobat. Ari hayang jadi hamba Allah mah. Nu sabenerna. Katilu tangga kudu bisa nyingkirkeun panghalang. Nu ngahalangan karena ibadah. Kudu bisa disingkirkeun tah. Tong jadi halang. Bisa nyingkirkeun kaopat tanjakan tah kudu bisa nyang harupan godaan. Kumaha lamun nyang harupan gogoda. Model gogoda dina urusan naon? Urusan rupa-rupa kita dibahas gogoda teh naon wae. Terus yang kelima tanjakan pendorong. Eta kudu aya naon? Kudu aya khauf, kudu aya roja hirup teh. Kudu gede harapan ka Gusti Allah teh. Oke, kudu sieun ku Gusti Allah teh nya. Kemudian tanjakan pencacat yang merusak kepada amal. Bagaimana supaya amal kita tidak hilang pahalanya? Yang menghilangkan pahala amal itu banyak penyakit hati. Penyakit hati itu menghilangkan pahala amal. Nah, bagaimana cara menghadapi ini hama-hama yang akan merusak pahala amal? Nah, itu dibahas di dalam tanjakan yang ke-6. Sudah lulus baru tanjakan syukur dan memuji. Tanjakan puji dan kadirinya orang kudu syukur ke Allah, lain menang orang bisa kieu teh. Ieu teh pitulung di saha? Ya Allah. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk menempuh 7 tanjakan ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah berikan taufik hidayah kepada kita semua. Fiddin wa dunya akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.